Pengaruh bentang alam terhadap keberagaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pengertian bentang alam. Bentang alam adalah keseluruhan bentuk permukaan bumi seperti gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan lembah yang memengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama ada dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada di atas permukaan laut dengan ketinggian tertentu. Biasanya memiliki udara sejuk, dimanfaatkan untuk perkebunan, peternakan, dan perwisataan. Dataran rendah yaitu wilayah yang relatif dekat dengan permukaan laut dengan suhu cenderung panas. Biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, pemukiman, dan industri. Selanjutnya ada pesisir dan pantai. Daerah peralihan antara daratan dan laut yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Selanjutnya yaitu pengertian keragaman budaya. Keberadaan berbagai perbedaan dalam budaya di suatu wilayah atau masyarakat mencakup segala hal yang berkaitan dengan cara hidup manusia, tradisi, seni, dan keyakinan. Sebelum kita lanjut belajar, kita bernyanyi bersama dulu yuk. Ayo kawan, kita bersama belajar nama rumah daerah. Rumah Baleo dari Maluku, rumah Tongkonan dari Toraja, rumah Joglo itu di Jogja, Gapura Candi Bentar di Bali. Rumah Joglo itu di Jogja, Gapura Candi Bentar di Bali. Rumah Gadang Sumatera Barat, Dolu Padi Gorontalo. Rumah Kebaya dari Jakarta, rumah Kasapuhan di Jawa Barat. Rumah Honai dari Papua, rumah Krong Bade itu di Aceh. Rumah Honai dari Papua, rumah Krong Bade itu di Aceh. Contoh rumah adat sesuai bentang alam. Pernahkah kalian melihat bentuk rumah yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah berbeda? Dengan kondisi bentang alam Indonesia yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, tentu saja mempengaruhi keberagaman budaya. Menurut para ilmuwan, tempat tinggal itu dapat mempengaruhi kebiasaan suatu masyarakat, seperti rumah adat Baruniang di wilayah Pulau Flores dan rumah Honai yang berada di Papua. Baruniang dari Flores bentuknya seperti kerucut besar, atapnya terbuat dari daun lontar. Mengapa dibuat seperti itu? Karena sering hujan lebat, supaya air cepat mengalir ke bawah. Jika malam hari, suhu dingin, tetap terjaga kehangatannya dan nyaman. Dibuat 2 tingkat, di bawah untuk tinggal sehari-hari dan tingkat atas untuk menyimpan bahan makanan. Selanjutnya, Honai. Honai adalah rumah adat Papua, suku Dani berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu dan beratap setengah bola, terbuat dari jerami atau ilalang. Di dinding kayu tidak ada jendela, perapian di tengah supaya tetap terjaga kehangatan. Kemudian rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Rumah ini besar,
dan megah. Atapnya berbentuk lancip seperti tanduk kerbau. Atapnya terbuat dari ijuk, dibuat supaya air hujan cepat mengalir ke bawah, dibangun tanpa menggunakan paku, tapi pasak. Kemudian rumah Sasak di Lombok. Atapnya dari alang-alang, di dinding anyaman bambu, lantai dari tanah liat karena beriklim kering, membuat atap tetap sejuk dan nyaman.